Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, selaku dosen pengampu mata kuliah teori ekonomi. Dan pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita diberikan beribu-ribu nikmat kenikmatan, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat rohani. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin tabiatnya, umumnya kepada kita umatnya di syafaatan di hari yang kiamat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Guntur Maulana, kelas RA8, Prodi Manajemen, dengan NIM 61201232206. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi-materi yang saya paparkan. Baik teman-teman, kita langsung saja memaparkan materi yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya. Ada beberapa konsep dasar yang penting, seperti permintaan, penawaran, utilitas, dan biaya peluang. Jadi kita mulai dari ekonomi mikro. Ini tuh bagian dari ekonomi yang fokus ke hal-hal kecil. Kayak gimana orang dan perusahaan bikin keputusan. Misalnya nih contohnya, pas kamu ke pasar, kamu pasti mikir-mikir harga barang yang kamu beli. Nah, gitu kan? Nah, itu namanya permintaan. Itu seberapa banyak barang yang pengen dibeli pada harga tertentu. Di sisi lain ada penawaran, yang artinya jumlah barang yang mau dijual produsen pada harga tertentu. Terus kita juga harus bahas utilitas. Ini istilah yang dipakai buat menggambarkan kepuasan yang kamu dapat dari konsumsi barang atau jasa. Contohnya seperti pas kamu makan pizza, pasti kamu ngerasa puas, gitu kan? Nah, itu utilitas terakhir. Ada biaya peluang. Ini adalah nilai dari alternatif terbaik yang kamu lewatin saat bikin. Misalnya, kalau kamu milih beli pizza, biaya peluangnya adalah makanan lain yang enggak kamu beli. Gitu. Paham kan? Semua ini penting banget. Soalnya bisa bantu kita ngerti gimana orang dan perusahaan berinteraksi di pasar gitu. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke materi yang kedua, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas mengukur responsivitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Ada dua jenis nih. Yang pertama itu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Jadi sekarang kita bahas elastisitas yang pertama. Ini tuh konsep yang seru karena nunjukin seberapa sensitif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Misalnya contohnya kamu suka banget sama es krim.
Ketika harga es krim naik, kamu mungkin bakal mikir 2 kali buat beli, atau bahkan nggak beli sama sekali deh. Itu namanya permintaan elastis. Nah, elastisitas permintaan itu diukur dari seberapa besar perubahan jumlah yang diminta ketika harga berubah. Kalau elastisitasnya lebih dari 1, kita bilang permintaan itu elastis. Tapi kalau kurang dari 1, itu artinya inelastis. Di sisi lain, elastisitas penawaran juga penting. Ini mengukur seberapa banyak jumlah yang ditawarkan berubah ketika harga berubah. Misalnya kalau harga barang naik, produsen mungkin lebih semangat buat produksi lebih banyak. Paham, elastisitas ini penting banget, terutama buat produsen dan pembuat kebijakan, karena bisa bantu mereka nentuin strategi harga dan ngerti dampak perubahan harga di pasar gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi muncul karena keterbatasan sumber daya dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ada 3 nih. Yang utama, apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa barang produksi. Itu 3 utama. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita masuk ke masalah ekonomi. Ini tuh hal yang dasar banget dalam ekonomi. Kita semua tahu bahwa sumber daya itu terbatas, sementara kebutuhan manusia itu enggak ada habisnya. Jadi setiap masyarakat harus bikin keputusan tentang gimana cara mengalokasikannya sumber daya yang terbatas ini. Ada 3 ya teman-teman. Yang utama yang harus dijawab itu, pertama, apa yang diproduksi. Nah, ini berkaitan dengan pemilihan barang dan jasa yang mau diproduksi. Misalnya, apakah kita lebih baik memproduksikan makan, pakaian, atau teknologi. Nah, itulah sepertinya. Lalu yang kedua, bagaimana memproduksi. Nah, ini menyangkut metode produksi yang efisien. Apakah kita pakai teknologi tinggi atau tenaga kerja manual. Nah, dan terakhir, untuk siapa barang diproduksi. Nah, itu adalah tentang distribusi barang dan jasa. Jadi siapa yang bakal dapat barang, apakah semua kaya atau semua orang gitu ya. Memahami masalah ini penting banget buat bikin kebijakan ekonomi yang efektif, yang memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang paling efisien. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu teori permintaan dan penawaran. Nah, teori permintaan dan penawaran menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang yang ditentukan di pasar. Mari kita bahas teori permintaan dan penawaran. Ini adalah salah satu konsep paling dasar dalam ekonomi. Hukum permintaan bilang, ketika harga suatu barang naik,
jumlah yang diminta biasanya turun. Sebaliknya, kalau harga turun, jumlah yang diminta biasanya naik. Ini tuh hubungan yang logis banget. Misalnya nih, kalau harga baju mahal, kamu pasti mikir 2 kali sebelum beli. Di sisi lain, hukum penawaran bilang ketika harga suatu barang naik, jumlah yang ditawarkan biasanya juga naik. Jadi, kalau produsen lihat bahwa mereka bisa dapat lebih banyak uang dengan menjual barang pada harga yang lebih tinggi, mereka bakal cenderung untuk produksi lebih banyak. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ini adalah titik di mana harga dan kualitas barang yang diperdagangkan ditentukan. Memahami teori ini penting banget karena bisa bantu kita analisis di mana pasar berfungsi dan bagaimana keputusan yang kamu inginkan. Lalu yang kelima, teori produksi. Nah, teori produksi membahas bagaimana perusahaan mengubah input menjadi output. Sekarang kita beralih ke teori produksi. Ini tentang gimana perusahaan ngelola sumber daya mereka buat menghasilkan barang dan jasa. Ada beberapa faktor produk. Yang pertama kita tahu kayak tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Setiap faktor ini punya peran penting dalam proses produksi. Fungsi produksi itu menggambarin hubungan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Misalnya, kalau kamu punya restoran, inputnya bisa berubah bahan makanan, tenaga kerja, dan peralatan masak. Output adalah makanan yang kamu sajikan ke pelanggan. Selain itu, skala produksi juga penting buat dipahami. Ini berkaitan dengan gimana perubahan dalam skala produksi bisa mempengaruhi biaya dan output. Misalnya, kalau kamu memperbesar restoranmu, mungkin ada efisiensi yang bisa didapat, tapi juga ada biaya tambahan yang perlu dipertimbangkan. Memahami teori produksi ini penting banget buat perusahaan supaya bisa merencanakan dan mengelola proses produksi mereka dengan efisien. Terus yang keenam itu struktur pasar. Struktur pasar adalah karakteristik pasar yang mempengaruhi perilaku perusahaan dan konsumen. Mari kita bahas struktur pasar. Ini tentang gimana pasar diorganisir dan gimana hal itu mempengaruhi interaksi antara perusahaan dan konsumen. Ada beberapa tipe struktur pasar yang perlu kita tahu, kayak persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Di pasar persaingan sempurna ada banyak penjual dan pembeli, dan produk yang dijual itu homogen. Artinya nggak ada perbedaan antara produk ditawarkan oleh satu penjual dengan penjual lainnya. Sementara itu, monopoli adalah situasi di mana cuma ada satu penjual yang menguasai pasar, jadi mereka punya kekuatan buat nentuin harga. Oligopoli adalah pasar di mana cuma ada beberapa penjual yang mendominasi dan keputusan satu penjual bisa mempengaruhi yang lainnya. Terakhir nih, persaingan monopolitik. Itu adalah pasar di mana banyak penjual menawarkan produk yang sedikit berbeda. Memahami struktur pasar ini penting banget. Analisis persaingan dan pengembangan
strategi bisnis yang efektif. Lalu kita yang ketujuh. Lalu kita pindah ke yang ketujuh, pendapatan nasional. Materi pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu negara dalam periode tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke pendapatan nasional nih. Ini adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa baik kinerja ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional bisa diukur dengan 3 cara. Yang pertama metode produksi, yang kedua metode pendapatan, yang terakhir dan metode pengeluaran. Metode produksi itu menghitung di nilai tambah yang dihasilkan di setiap sektor ekonomi. Metode pendapatan menghitung total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi kayak upah dan sewa. Sedangkan metode pengeluaran menghitung total pengeluaran untuk barang dan jasa. Nah, jadi pendapatan ini penting banget karena bisa kasih gambaran tentang kesehatan ekonomi suatu negara dan pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Lanjut, yang ke-8, persaingan monopolitis. Persaingan monopolitis adalah pasar di mana banyak penjual menawarkan produk yang sedikit berbeda. Terakhir kita bahas persaingan monopolitis. Nah, ini adalah jenis pasar yang sering kita temui. Di sini banyak penjual menawarkan produk yang mirip, tapi ada sedikit perbedaan kayak merek atau fitur. Misalnya nih, pas kamu ke supermarket kamu bakal lihat banyak merek pasta gigi yang berbeda meskipun fungsinya sama. Setiap merek berusaha menarik perhatian konsumen dengan cara yang unik. Di pasar ini perusahaan punya sedikit kekuatan buat nentuin harga, tapi mereka juga harus tetap bersaing dengan produk lain. Memahami persaingan monopolitis penting banget buat strategi pemasaran dan pengembangan produk. Lanjut yang ke-9, pasar bebas. Pasar bebas dan kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah. Penjelasan saya itu, mari kita bahas aja pasar bebas dalam sistem ini. Individu dan perusahaan bebas buat bikin keputusan ekonomi tanpa banyak intervensi dari pemerintah. Harga ulang di jelasin. Yang 9, teman-teman, kita lanjut yang ke-9 itu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah. Nih, mari kita bahas pasar bebas. Dalam sistem ini individu dan perusahaan bebas buat bikin keputusan ekonomi tanpa banyak intervensi dari pemerintah. Harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Misalnya, kalau ada permintaan tinggi atau suatu produk, harga bakal naik dan sebaliknya. Tapi meskipun pasar bebas memberikan kebebasan, pemerintah tetap punya peran penting dalam mengatur dan memastikan pasar berfungsi dengan baik. Mereka bisa menerapkan regulasi buat mencegah monopoli, melindungi konsumen, dan menjaga persaingan yang sehat. Kebijakan pemerintah juga bisa mencakup subsidi atau pajak atau mempengaruhi perilaku pasar.
Memahami keseimbangan antara pasar bebas dan intervensi pemerintah itu penting banget buat menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Lanjut kita yang ke-10, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah penggunaan pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mempengaruhi ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Penjelasannya salah. Oke, kita lanjut ke 10. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah penggunaan pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mempengaruhi ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dengan suku bunga. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu dua alat utama yang dipakai buat mengelola ekonomi. Kebijakan fiskal fokus ke pengeluaran pemerintah dan pajak. Misalnya, kalau pemerintah mau merangsang pertumbuhan ekonomi, mereka bisa naik pengeluaran buat proyek infrastruktur atau menurunkan pajak supaya daya beli masyarakat meningkat. Di sisi lain, kebijakan moneter dikelola oleh bank sentral dan fokus ke pengaturan jumlah yang beredar dan suku bunga. Kalau bank sentral nurunin suku bunga, ini bisa mendorong pinjaman dan investasi, yang pada gilirannya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua kebijakan ini saling terkait dengan penting buat menjaga stabilitas ekonomi. Lalu yang terakhir, perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang berinteraksi dengan negara lain melalui perdagangan dan investasi internasional. Terakhir kita bahas perekonomian terbuka. Dalam sistem ini, negara nggak cuma fokus kegiatan ekonomi domestik, tapi juga terlibat dalam perdagangan dan investasi dengan negara lain. Ini memungkinkan negara buat impor barang dan jasa yang nggak bisa diproduksi secara spesial di dalam negeri dan mengekspor produk yang punya keunggulan kompetitif. Perekonomian terbuka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, tapi juga bawa tantangan kayak ketergantungan pada pasar internasional dan resiko fluktuasi nilai tukar. Memahami dinamika perekonomian terbuka ini penting banget buat merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi gitu ya. Oke, baik teman-teman, mungkin sampai sini saja yang saya sampaikan, materi awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi umum kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.